Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Firda Kusuma Andi Soharyanto dengan NIM H0512211045 akan mempresentasikan seminar statistika satu saya yang berjudul Pemodelan Self-Exciting Threshold Autoregressive berbasis Permutation Entropy menggunakan metode Monte Carlo pada peramalan inflasi nasional dengan pembimbing utama Ibu Siti Sahriman SSI MSI. Adapun pokok pembahasannya terdiri dari yang pertama pendahuluan, dua landasan teori, tiga metodologi penelitian, dan keempat daftar pustaka. Latar belakang diawali dengan kondisi inflasi yang terjadi di Indonesia. Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi merupakan salah satu indikator makroekonomi yang menjadi tolak ukur dalam menilai stabilitas ekonomi suatu negara. Saat terjadi inflasi, nilai rupiah akan mengalami penurunan, sehingga jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan sejumlah rupiah pada periode inflasi akan semakin sedikit dibandingkan jika dibeli saat periode tidak terjadi inflasi. Tingginya inflasi dapat menyebabkan daya beli masyarakat yang menurun. Hal ini dikarenakan ketika harga kebutuhan pokok naik secara konsisten, masyarakat akan cenderung mengurangi konsumsi barang-barang non-pokok, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan berbagai sektor ekonomi. Dengan demikian, inflasi tidak hanya memengaruhi stabilitas ekonomi, tetapi dampaknya juga langsung dirasakan di masyarakat, terutama dalam aspek konsumsi. Oleh karena itu, pemantauan dan pergerakan inflasi di Indonesia dan peramalan inflasi di masa mendatang menjadi hal yang penting untuk mempertahankan stabilitas ekonomi suatu negara. Pola pergerakan inflasi di Indonesia cenderung fluktuatif. Hal ini dapat terlihat dari perubahan nilai inflasi yang dapat meningkat atau menurun secara tajam dalam kondisi dan tahun-tahun tertentu. Hal ini dikarenakan inflasi di Indonesia memiliki karakteristik yang cukup rentan terhadap kejutan-kejutan atau shocks yang dapat memicu terjadinya lonjakan inflasi, seperti kenaikan harga bahan bakar maupun gangguan panen akibat bencana alam. Perubahan nilai ini mencerminkan adanya sifat nonlinear dalam data inflasi. Data inflasi seringkali menunjukkan pola pergerakan dengan kenaikan atau penurunan tajam akibat supply shocks yang sulit ditangkap oleh model linear, sehingga dalam memodelkan inflasi dibutuhkan model yang dapat mengakomodasi data non-linear. Dalam memodelkan data darurat waktu nonlinear, sebaiknya mempertimbangkan keberadaan beberapa regime atau kondisi yang berbeda, terutama dalam konteks inflasi, di mana fluktuasi inflasi seringkali menghasilkan deret waktu yang membentuk beberapa regime dan memungkinkan data untuk berpindah antar regime secara mendadak. Fenomena ini dikenal dengan istilah regime switching. Regime-regime ini akan mewakili kondisi pasar atau siklus ekonomi yang berbeda. Dalam konteks ini, regime dapat mewakili kondisi atau siklus ekonomi pada saat terjadi inflasi maupun deflasi. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menangani data nonlinear dengan melalui regime switching pada data deret waktu ialah menggunakan estimasi model threshold. Model threshold mengasumsikan bahwa data deret waktu memiliki beberapa regime berbeda dan regime dapat berpindah sesuai dengan variabel threshold. Salah satu metode pemodelan nonlinear yang menggunakan threshold adalah model self-exciting threshold autoregressive atau model STAR. Model setar mengkombinasikan model deret waktu yang mengikuti proses autoregresif dengan variabel threshold, sehingga model setar mampu menangkap dinamika nonlinear yang kompleks dan loncatan data yang bersifat abrupt atau mendadak, seperti yang terdapat pada data inflasi. Pada kenyataannya, meskipun model setar mampu menangkap dinamika nonlinear dengan baik, akan tetapi peramalan untuk data-data yang berada di out of sample itu seringkali menghadapi tantangan akibat adanya sifat nonlinear. Kinerja peramalan model nonlinear pada data out of sample seringkali buruk. Peramalan untuk lebih dari satu periode ke depan umumnya tidak memiliki solusi analitik secara eksplisit, sehingga untuk memperoleh nilai peramalannya dapat digunakan pendekatan numerik atau teknik simulasi. Salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah peramalan ini ialah dengan menggunakan simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo banyak digunakan karena mudah diimplementasikan serta memiliki sifat konvergensi yang baik pada ketika jumlah simulasinya ini cukup besar.
Data inflasi nasional di Indonesia memiliki karakteristik yang bersifat nonlinear serta pola pergerakannya dapat naik dan turun secara tajam pada waktu-waktu tertentu, sehingga dapat dimodelkan menggunakan model setar dan dikombinasikan dengan metode peramalan simulasi Monte Carlo. Metode setar akan digunakan untuk membangun model inflasi nasional yang mampu menangkap dinamika nonlinear pada data pelatihan. Selanjutnya, simulasi Monte Carlo akan digunakan pada tahap peramalan pada data out of sample. Dengan demikian, penelitian ini akan mengambil judul Pemodelan Self-Exciting Threshold Autoregressive berbasis Permutation Entropy menggunakan metode Monte Carlo pada peramalan inflasi nasional. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Riansyah et al. Pada tahun 2020 yang menggunakan model setar untuk meramalkan data ekspor agrikultur di Indonesia berbasis PACF dalam menentukan lak maksimum. Selanjutnya, Ubaka dan Ebringa pada tahun 2023 menggunakan model setar untuk memodelkan data minyak mentah di Nigeria berbasis PACF dalam penentuan lak maksimum. Yang ketiga adalah Kataba dan Estefani pada tahun 2023 yang menggunakan model setar dalam memodelkan data harga minyak sawit FCP0C1 yang berbasis permutation entropy dalam menentukan lak maksimum. Selanjut- Selanjutnya adalah penelitian oleh Valtiala pada tahun 2021 yang menggunakan simulasi Monte Carlo untuk peramalan data harga tanah agrikultur pada model threshold autoregressive TAR. Batasan masalah yang pertama, data yang digunakan yaitu data inflasi nasional periode bulanan mulai dari bulan Januari 1998 hingga Desember 2025. Yang kedua, jumlah regime maksimal yang digunakan pada uji nonlinearitas threshold sebanyak 3 untuk menjaga kesederhanaan komputasi. Yang ketiga, banyaknya jalur peramalan yang digunakan pada metode Monte Carlo sebanyak 500. Tujuan penelitian yang pertama ialah memperoleh estimasi model self-exciting threshold autoregressive untuk data inflasi nasional tahun 1998 hingga 2025. Yang kedua, memperoleh peramalan inflasi untuk 12 periode ke depan dan mengukur akurasi peramalan menggunakan pendekatan simulasi Monte Carlo pada model STAR. Manfaat penelitian yang pertama ialah meningkatkan wawasan bagi penulis maupun pembaca terkait dengan penerapan metode self-exciting threshold autoregressive pada data inflasi nasional. Yang kedua ialah meningkatkan wawasan bagi penulis maupun pembaca terkait penerapan metode peramalan Monte Carlo pada model self-exciting threshold autoregressive untuk meramalkan inflasi nasional. Selanjutnya, landasan teori terdiri dari yang pertama analisis deret waktu, dua stasionaritas deret waktu, tiga proses autoregresif, empat uji nonlinearitas, lima threshold autoregresif, enam self-exciting threshold autoregresif, tujuh identifikasi model setar, delapan estimasi koefisien parameter model setar, sembilan uji diagnostik residual model setar, 10 peramalan model setar menggunakan metode Monte Carlo, 11 evaluasi hasil peramalan, dan 12 inflasi. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data bulanan inflasi nasional periode Januari tahun 1998 hingga Desember tahun 2025. Data berjumlah 336 observasi yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu data pelatihan sebanyak 324 observasi dan data pengujian sebanyak 12 observasi. Data penelitian merupakan data sekunder yang diambil dari situs resmi Badan Pusat Statistik yang dapat diakses melalui laman www.bps.go.id. Kedua, variabel penelitiannya yaitu inflasi nasional. Yang ketiga, metode analisis. Yang pertama ialah membuat plot data inflasi nasional. Yang kedua ada uji asumsi stasionaritas yang terdiri dari stasioner variansi dan stasioner rata-rata. Yang ketiga ialah melakukan uji nonlinearitas menggunakan uji teras Virta. Yang keempat adalah identifikasi model setar yang terdiri dari melakukan prosedur permutation entropy, lalu melakukan uji nonlinearitas terhadap threshold, lalu menentukan nilai delay, threshold, dan orde autoregresif, melakukan estimasi parameter model setar, dan yang terakhir melakukan uji diagnostik model. Selanjutnya, langkah kelima ialah melakukan peramalan Monte Carlo, yang diawali dengan meramalkan satu periode menggunakan model setar yang diperoleh pada tahap 4. Yang kedua ialah meramalkan inflasi untuk periode kedua hingga periode ke-12 dengan pada setiap iterasi dengan prosedur Monte Carlo. Lalu yang ketiga ialah menghitung nilai akhir peramalan.
Tahap keenam ialah melakukan evaluasi hasil peramalan menggunakan indikator RMSE. Selanjutnya, membandingkan plot hasil peramalan yang menggunakan setar Monte Carlo dan setar tanpa simulasi Monte Carlo terhadap data aktual. Selanjutnya ialah daftar pustaka. Baik, sekian dari presentasi saya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.